Kisah persaingan sengit para gangster atau mafia yang merebut kekuasaan ini, para sinias perfilman khususnya yang berasal dari Korea sering banget mengemas kisah seperti itu dalam alur cerita yang menegangkan, sehingga mencuri perhatian para pecinta film. Sederetan aksi yang dibawakannya juga sering banget membuat penontonnya terbawa dalam suasana filmnya sendiri. Alur cerita yang diangkat juga sangat bervariasi, nggak hanya mengusung balas dendam, namun ada yang menyangkut kisah sindikat kejahatan yang melawan aparat hukum hingga pengedaran dan penyelundupan sebuah narkoba. Oke, masih bersama gue lagi Are, and welcome back to the next Cinema Channel. Di segmen ini gue punya film-film terbaru awal tahun 2022 dari Korea yang mengusung genre action crime yang sangat dinanti-nanti pecinta film. So buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Langsung aja kita menuju ke film mata-mata terbaru dari Korea Selatan garapan Netflix original. Penonton di film Yaksa Ruthless Operation bakalan dibawa dalam petualangan berbahaya yang sangat menegangkan pastinya. Yaksa Ruthless Operation mengisahkan tentang Kang In yang merupakan pemimpin dari tim operasi NIS rahasia di Shenyang, Cina. NIS sendiri termasuk ke dalam badan intelijen Korea sehingga untuk bisa masuk ke sana nggak akan mudah. Kang In mendapatkan julukan Yasa karena mengacu kepada hantu ganas yang sering mengganggu sekaligus membunuh orang. Bisa dibilang dirinya merupakan pria berdarah dingin. Kang In memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk memenuhi hasratnya itu. Dia harus melakukan segala cara agar tujuannya tercapai sekalipun itu dilakukan dengan cara yang nggak terhormat. Sementara itu Jion juga merupakan seorang jaksa di kantor kejaksaan distrik pusat Seoul. Dia sangat menjalani dan mengikuti hukum yang ada di Korea, bahkan dia dipilih sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas kejadian di Shenyang, Cina. Di sana dia melawan Jion. Perlawanan tersebut gak akan mudah, bahkan akan melibatkan pertumpahan darah. Film dibuka dengan scene-scene yang sangat menakjubkan, bahkan sinematografi yang cukup luar biasa. Adegan-adegan yang bisa gue bilang sadis juga sudah ditampilkan di awal film. Apalagi cerita dari film mata-mata ini terarah dengan sangat baik berkat arahan sutradara Nayun. Cast yang bermain dalam film Yaksa Ruthless Operation juga menurut gue aktor-aktor yang semuanya berkualitas. Selain ada nama Park Hee-soo yang ahli menghidupkan karakter seperti Han Ji-yeon, ada juga Sol Kyung-gu yang gak perlu kalian ragukan. Di usianya yang semakin matang, aktor senior ini seperti effortless untuk tampil keren dan memuaskan sebagai seorang kepala black team bernama Ji Kang-in. Yaksa Ruthless Operation tayang perdana pada 8 April 2022. Film penuh adegan tembak-tembakan yang sangat memuaskan dan juga memiliki beberapa plot twist ini berhasil mendapatkan rating sebesar 6,2 dari 3.000 pengguna akun di situs IMDb dengan dilabeli 15+. Mengadaptasi dari novel Jepang berjudul Blood of the Policeman karya Joe Sasaki, The Policeman Lineage mengusung tema yang sangat mirip film-film yang mengedepankan kisah mata-mata ditanam dalam pihak kepolisian. The Policeman Lineage berkisah mengenai Choi Min-jae yang merupakan seorang polisi yang memiliki rasa keadilan yang sangat amat tinggi. Dia mendapatkannya dari sang ayah polisi yang terbunuh ketika dia sedang menyelamatkan seorang anak yang disandra oleh seorang pengguna narkoba. Min-jae didekati oleh provos bernama Hwang In-yo untuk menyelinap dan menginvestigasi Pak Kang Yun yang dituduh menggunakan uang ilegal untuk menyelidiki kasus pengedaran narkoba. In-yo menjanjikan Min-jae informasi mengenai kematian ayahnya sendiri. Ketika masuk ke unit yang dipimpin oleh Kang Yun, Min-jae menemukan bahwa Kang Yun didukung oleh sponsor dan sering melakukan hal yang terkesan ilegal untuk menangkap penjahat. Hingga akhirnya Min-jae pun mengalami pertentangan batin antara mengikuti peraturan atau menegakkan kewajibannya sebagai seorang polisi. Film The Policeman Lineage merupakan gabungan dari genre aksi yang melibatkan polisi, gangster, serta peredaran obat-obatan terlarang yang sering ditemukan pada film Korea lainnya. Tapi di film ini dibuat lebih gelap serta berada di dunia abu-abu mengenai keadilan serta peraturan yang sudah ditetapkan di masyarakat. Chemistry kedua pemeran utama yaitu Choi Won-sik dan juga Cho Jin-won memang gak terasa padu, tapi kesan awal dari kedua karakter tersebut menghasilkan suspense tersendiri. Diarahkan oleh Lee Kyu-min, film action mata-mata yang satu ini berhasil memberikan kesan yang dark buat para penonton film action sendiri. The Policeman Lineage tayang perdana pada 5 Januari 2022. Film yang bisa gue bilang thriller psikologis yang mempertanyakan kembali sejauh mana keadilan mesti sudah ditegakkan ini berhasil di rating IMDb sebesar 6,1 dari 425 pengguna akun serta dilabeli 15+.
Sebuah film yang mengangkat tentang gangster Korea Selatan memang selalu menarik untuk dikisahkan karena memiliki berbagai aspek yang coba ditawarkan oleh para sineas filmnya sendiri. Film Hot Blooded ini merupakan film yang mengangkat tentang kehidupan gangster Korea Selatan yang cukup keras. Hot Blooded menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang bernama Hiso yang merupakan pimpinan geng kelas menengah. Selain menjadi seorang kepala gangster, Hiso juga bertindak sebagai manajer sebuah hotel selama lebih dari 20 tahun. Sama seperti kehidupan para gangster lainnya, Hiso mengelola semua aset yang dimiliki oleh organisasi dan memberikan laporan kepada atasan secara berkala. Sebenarnya Hiso adalah lelaki yang baik dan juga bertanggung jawab. Bahkan dirinya berencana untuk menikahi In Sok dan juga merencanakan kehidupan yang benar-benar baru pasca menikah nanti. Namun sayangnya niat Hiso menjadi berantakan ketika Yung Kang tiba-tiba saja datang ke wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah kedatangan Yung Kang, berbagai masalah mulai timbul di seluruh kota dan secara langsung bersinggungan dengan Hiso. Salah satu film Korea yang sangat dinanti-nanti saat penayangannya, karena film yang satu ini benar-benar memberikan cerita yang cukup menarik serta beberapa adegan yang sangat memacu adrenalin. Kembalinya aktor tampan yaitu Jang Woo juga mencuri perhatian semua penikmat film. Bahkan aktingnya di film ini bisa dibilang sangat luar biasa. Dia bisa memerankan karakter dengan dua sisi yang sangat berbeda sekaligus. Apalagi diarahkan oleh sutradara Chon Myung Kwan, filmnya bakalan menjadi lebih wah di adegan-adegan actionnya sendiri. Hot Blooded tayang perdana pada 23 Maret 2022. IMDb memberikan rating untuk film gangster saat di sini sebesar 7,2 dari 42.000 pengguna akun serta dilabeli 15+. Berbeda dari film-film yang lainnya, film The Girl on a Bulldozer ini dibintangi aktris yang cantiknya luar biasa. Selain dimainkan oleh perempuan, film action yang satu ini juga bakalan memberikan hal yang sangat menarik lainnya. The Girl on a Bulldozer mengisahkan tentang Hye-young yang berusia 19 tahun terkenal sebagai cewek yang kerap membuat onar dan gak memiliki rasa takut kepada apapun atau kepada siapapun. Hye-young tinggal bersama dengan ayahnya dan juga sang adik bernama Gu Bon-jin. Sebenarnya keluarga mereka biasa-biasa aja, gak hangat namun juga gak cuek. Hingga pada akhirnya sang ayah yang menjalankan sebuah restoran Cina mengalami kecelakaan mobil misterius dan mengakibatkannya harus dirawat di rumah sakit karena koma. Hal ini tentu aja membuat Hye-young dan adiknya harus tinggal sendiri di rumah dan harus mengurus keluarganya itu. Suatu hari Hye-young merasakan ada sesuatu yang gak beres dengan kecelakaan yang menimpa ayahnya itu. Dan akhirnya Hye-young berusaha untuk menyelidikinya. Hingga suatu ketika sebuah hal terungkap dan kebenaran di balik kecelakaan sang ayah tersingkap. Disutradarai oleh Park Ri-wong yang mencoba menaruhkan cerita yang cukup fresh dan juga bintang utamanya yang sebelumnya jarang bermain di film seperti ini. Dan akhirnya that's good. Ceritanya mengalir dengan sangat baik, penonton juga nggak bakalan dibikin pusing walaupun film ini memiliki beberapa plot twist yang cukup mind-blowing banget. Apalagi Kim Hee-yeon bermain dengan sangat baik sebagai gadis yang nggak takut dengan siapapun. The Girl on a Bulldozer tayang perdana pada 7 April 2022. Film yang memiliki pemeran cukup luar biasa ini serta plot twist yang sangat menakjubkan berhasil di rating IMDb sebesar 7,0 dari 93 pengguna akun serta dilabeli 15+. Film yang merupakan sequel dari The Outlast yang memenangkan sejumlah penghargaan serta meraih kesuksesan komersial yang menjadikannya sebagai salah satu film terlaris di Korea Selatan di sepanjang tahun 2017. The Roundup kembali menghadirkan aktor Ma Dong-seok untuk memerankan karakter Ma Seong-do. The Roundup bercerita tentang Ma Seong-do yang dikenal sebagai sosok polisi yang gak mengenal takut dalam menjalankan tugasnya itu. Kali ini Ma Seong-do ditugaskan untuk mengawal atasannya yaitu Captain John Il-man untuk berangkat ke Vietnam guna menjemput seorang kriminal yang selama ini telah dicari-cari oleh pihak kepolisian Korea Selatan. Tanpa diduga, pertemuan keduanya dengan sosok kriminal tersebut membuka masalah baru bernama Kang Hee-sang yang merupakan dalang dari berbagai tindakan penculikan dan juga pembunuhan terhadap turis-turis asing yang mengunjungi Vietnam dan negara-negara di sekitarnya itu. Dengan segera Kang Hee-sang menjadi lawan baru bagi perjalanan Ma Seong-do dalam menegakkan hukum.
Sebuah film yang menurut gua memiliki konflik yang cukup luar biasa dalam pengemasannya. Konflik itu dikemas dengan cara apa adanya seperti film bertema kriminal biasa tanpa adanya sentuhan politik atau semacamnya. Hal ini mungkin yang membuat jalan ceritanya terkesan simpel dan gak ada yang spesial. Namun kehadiran cerita yang simpel ini justru akan bikin penonton mudah mencernanya sehingga jadi lebih fokus pada adegan aksinya aja yang menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi film yang satu ini dibintangi Ma Dong-seok yang namanya gak asing banget untuk film gangster Korea, dan juga ada nama Son Soko yang mencuri perhatian gua. Aktingnya cocok banget jadi penjahat kelas kakap. The Roundup tayang perdana pada 18 Mei 2022. Film aksi yang cukup luar biasa ini berhasil di rating IMDb sebesar 7,4 dari 318 pengguna akun serta dilabeli 17+. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film action crime terbaru dari Korea Selatan ini yang dijamin filmnya bakalan bikin kalian geleng-geleng kepala. Apalagi di film ini banyak banget gangster-gangster yang coba merebut kekuasaan. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Ares, see you in the next film.